Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan proses akuisisi data dengan menggunakan dua tools digital forensik, yaitu FTK Imager dan Autopsy. Sebelum lanjut ke video demonstrasinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada Sri Lestari dengan NIM 5200411018. Kemudian ada Echa Jessica Putri dengan NIM 5200411022. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Abid Taufikur Rahman dengan NIM 5200411064. Nah, dalam proses akuisisi data pertama, di sini kami akan mendemonstrasikan menggunakan tools FTK Imager. Nah, FTK Imager atau Forensic Toolkit Imager merupakan sebuah tools yang digunakan untuk mengakuisisi atau melakukan imaging suatu file, directory, partisi atau physical disk untuk keperluan forensik. Nah, di sini sebelum kita memasukkan flash disk ke laptop atau perangkat yang akan kita gunakan untuk akuisisi data, langkah pertama di sini kita harus mengaktifkan terlebih dahulu yaitu USB write blocker-nya. Nah, USB write blocker ini diaktifkan dengan tujuan untuk melindungi integritas bukti digital saat melakukan analisis forensik atau investigasi. Nah, untuk mengaktifkannya di sini kita dapat membukanya. Kemudian di sini kita dapat menginputkan angka 1 seperti pada perintah inti. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah kita berhasil mengaktifkan USB write blocker-nya, di sini kita dapat memasukkan flash disk ke laptop atau perangkat yang kita gunakan. Setelah berhasil memasukkan flash disk, di sini kita dapat membuka FTK Imager-nya. Nah, untuk melakukan akuisisi data, di sini kita dapat masuk ke file ini. Kemudian di sini kita dapat memilih create disk image. Nah, pada bagian select source, di sini kita dapat pilih physical drive, kemudian kita klik next. Nah, pada bagian select drive, di sini kita dapat memilih flash disk yang kita gunakan. Kemudian setelah itu, di sini kita dapat klik finish. Pada bagian ini, di sini kita dapat masuk ke add ini. Kemudian pada bagian select image itu, di sini kita dapat pilih E01 ini. Kemudian klik next. Nah, untuk pada bagian case number atau kasus keberapa di sini bebas. Contoh di sini saya kasih 001. Kemudian evidence number atau barang bukti keberapa di sini contoh saya kasih 001 juga. Untuk unique description di sini bebas. Contoh di sini saya kasih BB001 Mr. X seperti ini. Kemudian di sini kita dapat masukkan nama kita. Dan yang terakhir notes di sini bebas juga. Contoh di sini saya kasih. Kemudian di sini kita dapat klik next. Nah, pada bagian ini di sini kita dapat memilih atau menentukan hasil penyimpanan dari proses akuisisi yang akan kita lakukan. Nah, untuk memilih lokasi penyimpanan di sini kita dapat klik browse. Kemudian kita cari lokasi penyimpanannya. Nah, setelah berhasil menentukan lokasi penyimpanan hasil akuisisi, di sini kita dapat klik OK. Kemudian pada bagian image file name di sini contoh saya kasih Mr. X. Setelah itu di sini kita dapat klik finish. Setelah selesai, di sini kita dapat klik start. Maka proses akuisisi datanya akan dimulai. Nah, setelah selesai maka akan muncul keterangan seperti ini. Di sini terdapat informasi MD5 hash-nya dan terdapat informasi hash dari SSH1-nya seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita akan mencoba untuk membuka detail
detail dari proses akuisisi tadi. Nah, tadi saya simpan di hasil akuisisi ini. Untuk melihat detailnya, di sini kita dapat masuk ke bagian file teks dokumen ini. Nah, seperti ini. Di sini terdapat informasi dari proses akuisisi yang telah kita lakukan tadi. Di sini juga terdapat checksum dari MD5 dan SHA satunya. Nah, setelah itu di sini kita akan mencoba untuk menganalisis hasil file dari akuisisi dengan menggunakan FTK Imager-nya. Nah, untuk melakukan analisis file hasil akuisisi, di sini kita dapat masuk ke menu File. Kemudian di sini kita dapat pilih Add Evidence Item. Nah, pada bagian Select Source, di sini kita dapat pilih Image File. Kemudian kita klik Next. Pada bagian ini, di sini kita dapat memasukkan filenya. Kita klik Browse, kemudian kita cari filenya. Nah, di sini ada file bertipe E01. Kita pilih, kemudian Open. Setelah berhasil memasukkan filenya, di sini kita dapat klik Finish. Maka secara otomatis filenya akan masuk. Nah, coba kita buka. Coba kita akan lihat isi dari flash disk yang kita akuisisi tadi. Nah, di sini terdapat file PDF. Di sini kita juga dapat mengekspor dari file PDF ini dengan cara klik kanan, kemudian pilih Export File. Setelah itu, di sini kita dapat klik OK. Nah, maka file yang kita pilih tadi secara otomatis maka akan kesimpan. Coba kita buka. Nah, ini filenya. Nah, jika tadi kita mempraktikkan proses akuisisi data menggunakan tools FTK Imager, sekarang di sini kita akan mempraktikkan proses akuisisi data menggunakan salah satu tools, yaitu Autopsy. Nah, kita buka. Nah, untuk tampilan awal dari software Autopsy sendiri seperti ini. Di sini untuk membuat project baru kita dapat memilih New Case. Selanjutnya di sini kita dapat mengisi pada bagian case name ini. Contoh di sini kita isi dengan praktik duet. Kemudian di sini kita dapat menginputkan disk directory. Kita dapat klik Browse, kemudian cari penyimpanannya. Setelah selesai, klik Select. Nah, maka secara otomatis akan tersetting seperti ini. Pada bagian ini, di sini kita dapat pilih Single User. Terus kita Next. Nah, pada bagian Optional Information, di sini yang pertama terdapat case number. Contoh pada bagian case number, di sini kita inputkan 001. Terus name, di sini saya isi nama saya sendiri. Number phone, contoh bebas. Terus email. Dan terakhir di sini kita dapat mengisi pada bagian notes ini. Nah, setelah kita isi semua, di sini kita dapat klik Finish. Kemudian pada bagian ini, di sini kita dapat memilih Generate New Host ini. Setelah itu kita pilih Next. Pada bagian Select Data, di sini kita pilih Local Disk, kemudian kita klik Next lagi. Nah, pada bagian Local Disk, di sini kita dapat memilih flash disk yang kita gunakan. Setelah itu kita klik OK. Terus untuk time zone-nya, di sini karena kita ada di Indonesia, kita gunakan GMT 7 Asia atau Jakarta ini. Terus kemudian kita klik Next lagi. Nah, pada bagian ini kita biarkan seperti ini. Terus klik Next lagi dan tunggu proses akuisisi datanya selesai. Jika selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita dapat klik Finish. Nah, setelah selesai, di sini kita dapat melihat hasil dari akuisisi data yang telah kita lakukan tadi. Selain itu, di sini kita juga dapat mengekspor file yang ada di dalam data yang telah kita akuisisi tadi. Nah, kita cari terlebih dahulu filenya.
Contoh di sini kita akan mengekspor file yang ini. Nah, kita dapat klik kanan pada bagian filenya. Terus di sini kita dapat klik extract file. Nah, di sini kita dapat klik save. Nah, jika muncul informasi seperti ini, di sini kita dapat klik OK. Maka secara otomatis file akan tersimpan ke folder yang telah kita pilih tadi. Nah, kita coba lihat, data tadi simpan di praktik 2. Nah, untuk melihat hasil ekspornya, di sini kita dapat masuk ke folder export. Nah, di sini terdapat file hasil export atau ekstrak dari file yang telah kita akuisisi tadi. Kita buka. Nah, seperti ini. Selain itu, di sini kita juga dapat melihat informasi hash dari hasil akuisisi data yang telah kita lakukan. Kita masuk ke autopsi lagi. Terus setelah itu, di sini kita dapat membuka file hostnya. Nah, pada bagian file metadata, di sini terdapat informasi hash MD5 dan SHA-1-nya. Seperti itu. Mungkin itu saja sedikit demonstrasi singkat akuisisi data menggunakan FTK Imager dan autopsi. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.